Perkenalkan, nama saya Veronica Nelly, NPM 19508353. Saya dari Universitas Widya Dharma Pontianak. Saya akan mempresentasikan materi perilaku konsumen yang berjudul Persepsi Konsumen dan Informasi. Persepsi konsumen terdiri dari pengertian persepsi konsumen, proses persepsi konsumen, pengertian citra, pengolahan informasi, pembelajaran konsumen. Pengertian persepsi konsumen. Persepsi konsumen merupakan suatu proses yang membuat seorang memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasikan rangsangan-rangsangan yang diterima menjadi suatu gambaran yang berarti dan lengkap tentang dunianya. Penilaian seorang konsumen terhadap kualitas produk yang diterima didasarkan pada persepsi konsumen terhadap produk tersebut, bukan berdasarkan karakteristik objek yang menakdirkan seperti apa dan seharusnya produk diberikan. Persepsi konsumen menurut Kotter dan Kotter, persepsi tidak hanya bergantung pada rangsangan fisik, tapi juga rangsangan yang berhubungan dengan lingkungan sekitarnya dan keadaan individu yang bersangkutan. Menurut Esser, persepsi adalah yang digunakan seorang individu untuk memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi agar mereka memilih pemahaman yang lebih berarti. Jadi di sini saya mengambil contoh Starbucks dan laptop iPhone. Jadi apa sih yang dimaksud dengan persepsi konsumen itu? Menurut saya, persepsi konsumen itu singkatnya sama dengan pendapat. Misalnya pendapat kita mengenai yang kita lihat atau yang akan kita beli. Jadi, persepsi itu adalah pendapat yang mempengaruhi kita untuk membeli suatu produk atau tidak. Contoh sederhana lainnya, ketika kita melihat produk merek iPhone seperti laptop iPhone atau orang yang menggunakan laptop merek iPhone itu, kalau di kita, orang yang memakai laptop itu kesannya adalah orang kaya. Itu karena itu adalah produk-produk yang premium. Marketnya premium. Nah, kenapa kok bisa begitu? Jadi dapat dilihat dari produknya itu sendiri, dari komunikasi pemasaran atau marketingnya itu sendiri, itu memang diarahkan ke sana. Maksudnya modelnya itu sudah mewah gitu. Sama halnya dengan Starbucks gitu kan. Starbucks nih harga kopinya kan mahal-mahal, tapi kok banyak konsumen yang pergi ke situ gitu. Nah, walaupun dengan harga yang sangat mahal dan konsumennya masih banyak yang di sana, itu karena dia juga sudah membentuk marketing sendiri. Jadi untuk orang yang pergi ke Starbucks itu bukan hanya sekedar haus, tapi karena ada experience lain, misalnya untuk meeting, misalnya untuk kita yang kerjanya hanya freelance atau sekedar ngumpul sama teman-teman atau ngopi atau cuman kebutuhan instastory saja. Misalnya nih kalau anak-anak zaman sekarang itu kan kayak beli kopi kemudian dipoto terus diupload di Instagram atau media sosial lainnya. Nah, itu menjadi suatu yang berbeda. Jadi sama halnya sama ngopi di Starbucks atau merek kopi lain lokal lainnya. Misalnya di Pontianak ini kan ada merek kopi, contohnya Aming Kopi atau Janji Jiwa dan lainnya. Nah, kita memiliki persepsi yang berbeda dan tujuan yang berbeda pula. Ketika kita mengkonsumsi suatu produk, kalau di sini kita sukanya produk kopi yang kita beli di outlet-outlet yang berbeda pula. Nah, ini adalah hasil dari pembentukan persepsi konsumen. Jadi intinya adalah proses di mana kita menyeleksi informasi, mengorganisasi, menginterpretasikan dari apa yang disampaikan oleh marketing dan stimulus-stimulus yang diberikan oleh marketing sehingga membentuk suatu gambaran atau sebuah bentuk
persepsi konsumen. Yang selanjutnya, persepsi konsumen itu ada yang selanjutnya proses persepsi konsumen. Ada exposure, itu suatu proses penyerapan informasi mengenai suatu produk yang melibatkan panca indera konsumen, pendengaran, penglihatan, penciuman, dan perabaan. Contohnya ketika konsumen menonton iklan sebuah produk telepon seluler terbaru di televisi, konsumen akan memperhatikan segala informasi mengenai spesifik dari produk tersebut, termasuk fitur-fitur yang ditawarkan mengenai produk tersebut. Maka di sini seorang konsumen menggunakan indera penglihatan dan pendengaran dalam proses penerimaan informasi tersebut. Yang kedua, attention merupakan tahap di mana konsumen mengelola informasi yang telah ia dapatkan pada tahap konsumen, pada tahap sensasi. Kemudian konsumen akan membandingkan antara informasi baru tersebut dengan informasi atau pengetahuan yang telah ia miliki sebelumnya mengenai produk telepon seluler. Informasi dan pengetahuan tersebut bisa didapatkan dari pengalaman atau media iklan lainnya seperti majalah atau koran. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan dalam menginterpretasikan pesan, yaitu penampilan fisik. Ini sering membuat konsumen salah menginterpretasikan sebuah objek pemasaran. Stereotip adalah prasangka mengacu pada kecenderungan dalam menilai seseorang ke dalam kategori tunggal atau pada suatu kelas. Isyarat atau tanda-tanda yang tidak relevan, konsumen selalu menggunakan isyarat yang tidak relevan untuk memberikan makna atau suatu stimuli. Kesan pertama pada saat bertemu pertama kali dan mendapatkan sapaan serta layanan yang mengesankan, konsumen akan menilai bahwa perusahaan jasa tersebut berkualitas meskipun sebenarnya belum tentu demikian. Pengertian citra. Citra adalah total persepsi terhadap suatu objek. Dalam hal ini berkaitan dengan perusahaan dan produk serta merek yang dibentuk dengan memproses informasi dari berbagai sumber setiap waktu. Citra terdiri dari citra merek atau brand image merupakan representasi dari keseluruhan persepsi terhadap merek dan dibentuk dari informasi dan pengalaman masa lalu terhadap merek itu. Citra tokoh merupakan faktor fungsional dan faktor psikologis yang dirasakan oleh konsumen ketika konsumen melakukan pembelian di dalam citra tokoh. Diartikan sebagai apa yang dipikirkan konsumen tentang tokoh. Menurut Siswanto Sutojo 2004 yang dikutip dalam buku Handbook of Public Relations Adrianto 2011, ada 3 jenis citra yang dapat ditonjolkan perusahaan, yaitu citra eksklusif, dapat ditonjol oleh perusahaan-perusahaan besar. Citra inovatif, itu perusahaan tersebut pandai menyajikan produk baru yang model desainnya tidak sama dengan produk sejenis yang berada di pasaran. Citra murah meriah, perusahaan mampu menyajikan produk dengan mutu yang baik tapi harganya murah. Citra perusahaan mempunyai pengalaman yang baik atas penggunaan berbagai merek produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan, maka konsumen akan mempunyai citra yang positif atas perusahaan tersebut. Model pengolahan informasi. Model pengolahan informasi terdiri dari 3 elemen, yaitu penyampaian informasi, yang itu merujuk pada tempat di mana informasi pada umumnya. Ruang penyimpanan informasi ada 3 macam, yaitu seperti memori rekam, sensorik, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang. Proses kognitif adalah kegiatan yang membentuk informasi untuk dikirim dari sensorik memori ke memori lainnya. Proses kognitif terdiri dari berbagai proses seperti perhatian, persepsi, repetisi, pengkodean, dan pemanggilan kembali. Kognitif eksekutif atau informasi kognisi, yaitu penyempurnaan informasi. Proses kognitif agar dapat bekerja dalam harmoni selama proses pengolahan informasi. Kognisi eksekutif memiliki kualitas individu, mengendalikan pembelajaran individu, dan mengarahkan proses kognitif. Selanjutnya yaitu media televisi merupakan kombinasi dari pertanyaan pesan yang didengar sekaligus terlihat, sehingga terasa lebih hidup. Relasi
dan merangsang indera konsumen. Beberapa kelebihan media televisi juga digunakan sebagai media penyimpanan pesan iklan, antara lain komunikator bisa menggunakan komunikasi untuk menjangkau penonton yang lebih luas dengan pesan iklan. Kedua, efisiensi biaya karena jutaan orang menonton televisi secara teratur. Televisi juga mampu menjangkau khalayak yang tidak jangkau media cetak. Televisi memanfaatkan penglihatan, suara, gerak, dan warna untuk menampilkan pesan iklan. Televisi memiliki pengaruh yang kuat untuk mempengaruhi masyarakat karena masyarakat lebih mempercayai televisi sebagai media rujukan. 5. Televisi dapat mencapai target pasar. Manfaat mempelajari teori pengolahan informasi. Mempelajari teori pengolahan informasi dapat memberikan beberapa manfaat, di antaranya adalah sebagai berikut. Kita dapat memahami sejarah teori pengolahan informasi, kita dapat mengetahui dan memanfaatkan asumsi teori pengolahan informasi, kita dapat mengetahui dan memahami konsep teori pengolahan informasi, kita dapat mengetahui dan memahami model pengolahan informasi, kita dapat mengetahui dan memahami berbagai kritikan terhadap teori pengolahan informasi. Pembelajaran konsumen. Pembelajaran konsumen adalah suatu perubahan dalam perilaku yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman masa lalunya. Konsumen memperoleh berbagai pengalamannya dalam pembelian produk dan merek produk. Apa yang disukainya, konsumen akan menyesuaikan perilakunya dengan pengalamannya di masa lalu. Pembelajaran asosiatif kognitif. Pembelajaran asosiatif kognitif yaitu bukan perolehan dari refleksi baru, tetapi merupakan perolehan dari pengetahuan baru. Pengkondisian merupakan pembelajaran yang diakibatkan oleh keterbukaan terhadap berbagai lingkungan di antara berbagai peristiwa di dalam lingkungan. Keterbukaan tersebut menimbulkan berbagai harapan mengenai struktur lingkungan tersebut. Berbagai studi menemukan bahwa pengkondisian mendorong perhatian pada merek yang diiklankan dalam promosi berikutnya. Misalnya, perusahaan yang menggunakan stimuli pada produk itu sendiri untuk mengarahkan perilaku penggantian. Contoh, obat nyamuk It's Electric memasang sistem peringatan dini yang menunjukkan jika warna biru pada obat nyamuk telah berubah menjadi putih, tiba saatnya obat nyamuk tersebut untuk diganti. Ada beberapa elemen dasar dalam pembelajaran motivasi. Yang pertama, motivasi merupakan kondisi penting yang harus ada pada individu yang belajar. Isyarat. Isyarat merupakan pasangan yang memungkinkan individu lebih terarah dalam mengarahkan perilakunya pada motif. Respon adalah reaksi individu terhadap isyarat. Yang keempat, penguatan. Penguatan adalah segala sesuatu yang diberikan kepada individu yang belajar untuk memperkokoh respon yang sudah dibentuk. Kesetiaan pelanggan. Nilai kesetiaan pelanggan bagi perusahaan antara lain mengurangi biaya pemasaran. Aplikasi perusahaan memiliki pelanggan setia yang cukup besar dapat mengurangi biaya pemasaran. Yang kedua, trade leverage. Sebuah produk dengan merek yang memiliki pelanggan setia akan menarik para distributor untuk memberikan ruang yang lebih besar dibandingkan dengan merek lain di toko mereka. Berikutnya, menarik pelanggan baru. Pelanggan yang puas dengan merek yang dibelinya dapat mempengaruhi konsumen lain. Berikutnya, waktu untuk merespon ancaman dari pesaing. Jika pesaing mengembangkan produk yang lebih superior, perusahaan memiliki kesempatan untuk membentuk produk yang lebih baik dalam jangka waktu tertentu karena bagi pesaing. Pengkondisian klasik. Menurut teori Pavlov, psikolog Rusia, pembelajaran yang dikondisikan terjadi jika stimulus yang tertentu yang dipasangkan dengan stimulus lain yang mendatangkan tanggapan yang dikenal menimbulkan tanggapan yang sama jika digunakan sendiri. Misalnya produk Sovel lotion anti nyamuk. Ketika seorang sudah menggunakan produk tersebut, maka diingatannya jika memakai Sovel sebelum tidur tidak akan digigit nyamuk. Setelah itu dilakukan secara terus-menerus, maka otomatis diingatnya
yang akan ia lakukan sebelum tidur adalah memakai sopel lesen anti nyamuk sebelum ia tidur. Terima kasih.